kalau orang mukmin itu disimpan di iliyin ya. Iya. Nah, kalau yang terakhir tadi di sijin. Nah, kalau misalkan, artinya kalau misalkan kita orang yang Islam itu apakah langsung memang disimpan di iliyin itu atau seperti apa? Jadi maksud saya kalau yang di iliyin tadi kan diperlihatkan surga dan seterusnya seperti itu. Sementara di kubur itu kan ada siksa juga gitu. Nah, bagaimana apakah misalkan orang Muslim mukmin itu tidak ada siksa begitu, misalkan langsung diperlihatkan surga begitu? Iya. Iya. Tadi kan disebutkan di dalam hadis tadi bahwa ujian terakhir kita ketika di alam kubur itu dengan 3 pertanyaan tadi ya Bu ya. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ya. Nah maka ketika kita bisa menjawab 3 pertanyaan itu dengan benar, maka insya Allah kita selamat. Nah tetapi bisa jadi ya, bisa jadi dia beragama Islam, tetapi kemudian berhenti pada menjadi agama saja gitu ya, mengucapkan syahadat saja, tidak melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia saja kan cukup banyak ya orang yang di KTP-nya agamanya Islam, tetapi dia tidak sholat, di bulan Ramadan tidak puasa, ketika disuruh bayar zakat ya ogah-ogahan bayar zakatnya gitu ya. Nah maka bagi mereka walaupun Islam itu tentu tidak masuk dalam kategori tadi ya, tetap dia akan mendapatkan siksa. Nah maka kita kan diberikan amalan-amalan, diberikan ajaran-ajaran ya, tuntunan bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kemudian diberikan cara-cara menghindari siksa kubur begitu ya. Jadi tentu kalau pertanyaannya apakah setiap mukmin langsung kemudian dia diiliyin tidak mendapatkan siksa. Nah tergantung tadi dia bisa jawab enggak pertanyaannya itu. Ya karena bisa jadi ya, bisa jadi selama di dunia dia orang Islam yang menjalankan perintah Allah, tetapi dia dalam hatinya ada kesyirikan. Nah itu sudah mengurangi ya keimanannya. Ada salah seorang dokter yang bercerita, dia sering mendampingi orang-orang yang sakaratul maut. Itu dia katakan ada orang yang sangat mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ada orang yang walaupun dia seorang muslim, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Berarti apa? Ini yang menjadi pembeda Ibu-ibu. Jadi ketika dia begitu mudah mengucapkan, kalau kalimat terakhir menjelang sakaratul maut la ilaha illallah ini sudah pasti. Ya. Pasti masuk surga. Pasti dia amalannya diiliyin gitu ya. Tapi kemudian ketika dia tidak mampu mengucapkan itu ya, tidak mampu menjawab pertanyaan kubur, nah berarti dia tidak langsung masuk ke dalam iliyin. Nah, tapi kalau kemudian bertanya, apa dia kemudian juga ditaruh di sijin, padahal dia bukan orang kafir gitu ya. Itu saya belum bisa menjawab, wallahu alam. Karena ada kalau di surga, orang yang calon penghuni surga itu kan ada yang terhambat karena misalnya karena dia berhutang belum bayar gitu ya. Jadi ngambang gitu ya. Tidak di surga dan tidak di neraka. Mungkin bisa jadi orang muslim, orang mukmin yang tidak bisa menjawab pertanyaan tadi juga antara iliyin dan sijin gitu. Wallahu alam. Saya perlu mencari lagi Bu, perlu bertanya lagi nanti kalau untuk menjawab itu gitu. Yang jelas ketika tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, kemudian dia memiliki catatan-catatan ya, masih ada syirik, masih ada ini, tentu tidak otomatis karena masih ada siksa kubur gitu. Hanya kita
berharap, berusaha, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari siksa kubur dengan amalan-amalan yang diajarkan. Salah satunya dengan berdoa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allah membaca surat Al-Mulk setiap mau tidur supaya tidak mendapatkan siksa kubur. Nah, kalau tidak mendapatkan siksa kubur itu sudah pasti catatan amalnya diiliyin dan sudah dibukakan pintu surga bagi dia, seperti itu. Yang nemani adalah seorang yang berwajah tampan tadi karena amal solehnya, gitu ya. Itu saya kira Bu Eni.